pendekar sakti yang bergelar Satria Pemberani. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa yang masih melekat hingga saat ini, bahwa seorang pemimpin tidak akan dapat bertahan lama menduduki singgasana kekuasaannya tanpa didukung dengan ageman berupa pusaka-pusaka sakti. Keyakinan bahwa seorang pemimpin harus memiliki pusaka untuk memangku jabatannya merupakan suatu keharusan bagi setiap pemimpin bila tidak ingin tahtanya cepat runtuh. Dan yang pasti, ini bukan hanya cerita tentang para raja di masa lalu, karena para pemimpin dan elit politik sekarang ini masih banyak yang percayai kekuatan atau tuah dari pusaka-pusaka sakti. Di kalangan penganut spiritual kejawen, ada sebuah kepercayaan bahwa pusaka tersakti yang bisa membantu melanggengkan kekuasaan setingkat pimpinan negara atau presiden adalah keris Nogososro. Keris pusaka yang dianggap sebagai rajanya pusaka tersebut digambarkan dapat menaklukkan jagat kayangan bila dia mengamuk. Maka tidak heran, meski zaman sudah memasuki era digital seperti sekarang ini, masih banyak para pejabat tinggi negara dan para politikus yang datang kepada paranormal untuk mencari keris pusaka ini. Keris Nogososro sendiri adalah keris dapur naga dengan jumlah loop 13 bermotif naga. Ciri keris Nogososro pada bagian kepala naganya memakai mahkota dan memiliki 1000 sisik, serta pada bagian mulutnya menggigit intan. Keris pusaka Nogososro pertama kali diciptakan oleh Pangeran Sedayu atau Empu Supa Mandrangi atas titah Prabu Brawijaya. Pada saat itu kerajaan Majapahit dalam keadaan genting dan mencekam karena banyaknya pemberontakan dan bencana di mana-mana. Maka untuk meredamnya, Sang Prabu Brawijaya menitahkan kepada Pangeran Sedayu untuk membabar sebilah keris pusaka yang bermotifkan naga dengan 1000 sisik, yang mengandung makna bahwa pusaka tersebut adalah sebagai perlambang kekuatan untuk menolak dan membentengi kerajaan dari 1000 bencana dan masalah. Dengan keterampilan dan kesaktian Pangeran Sedayu, maka terciptalah sebilah keris pusaka yang dinamakan Nogososro. Nogososro berarti naga 1000, jadi keris Nogososro adalah keris bermotifkan naga dengan ukiran 1000 sisik yang memiliki yoni atau kodam 1000 naga. Maka tidak heran jika keris ini disebut sebagai rajanya pusaka. Keris Nogososro bukanlah pusaka biasa seperti kebanyakan keris pusaka lainnya, tapi merupakan wahyu atau pulung kekuasaan. Karena siapapun yang memiliki keris Nogososro, berarti orang tersebut ketempatan wahyu atau pulung kekuasaan. Keris Nogososro bukan merupakan ageman untuk seseorang, tapi pusaka untuk memangku sebuah negara. Jadi hanya seorang pemimpin negara atau calon pemimpin negara yang dapat memilikinya. Karena kehebatannya tersebut, maka keris Nogososro banyak diburu oleh orang-orang yang haus akan kekuasaan. Tetapi mereka lupa bahwa wahyu atau pulung tidak bisa dicari, karena wahyu atau pulung hanya akan datang pada orang-orang terpilih saja. Maka ambisi dari orang-orang yang haus akan kekuasaan tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan dengan memesan keris dapur Nogososro. Kalau mereka macam-macam dengan saya membawa oleh-olehnya. Ini mau disutup. Ya, pocongnya nanti akan saya sunati ini. Nanti anaknya saya akan bikin nangis ini. Ayo kita coba telusuri internal siapa yang
terjadi kalau saya bawa usaha seperti ini. Oh, misalnya tadi di sebelah mana tuh, Chef? Kiri. Oh, di sebelah sini. Oh, bukan situ. Ini seperti yang kalian lihat sendiri, ruangan bangunannya seperti ini. Ini bangunan tekel lama nih. Iya. Kita jalan lahir ya belum ada. Kita belum lahir ini kalau tekel. Ini hidup zaman dahulu ya. Ini dia sudahnya cukup. Ini botol. Ada apa nih? Joget-joget selain kita. Saya nggak bisa megang kamera. Apa yang kalian ketawa lihat aku joget-joget? Ayo sini, joget bareng. Kita joget. Goyang demang, ayo goyang demang. Biar hati senang, pikirannya tenang, hati jadi tenang. Lagunya ngawur guys, suaranya fals, maaf. Ada bola guys, bola kristal guys. Di belakang kita ada sosok hitam guys. Ini guys, sosoknya guys. Aku seperti topeng monyet ya, guys. Interaksi guys, suara langka. Keris ini bisa menetralisir gangguan gaib dan serangan manusia jahat yang terhadap kita, guys ya. Ini soalnya tajam sekali ya, guys. Pulau Kaliran yang pulau izin ekspor kan begitu. Ngapunten deh. Pulau Kaliran yang pulau yang salah begitu. Pulau Nyotam. Nah, ini adalah beberapa keris dapur Nogo ya. Nah, jadi ini dapur ini memiliki nama yang berbeda-beda ya. Nah, biasanya kadang orang pokoknya dapur Nogo dibilang Nogo Sosro gitu loh. Nah, untuk yang Nogo Sosro ini yang ini ya, paling ujung yang kanan ini. Nah, untuk dapur Nogo Sosro ini sama, jadi ini tuahnya adalah tuah kewibawaan dan kesaktian. Dan yang memesan Nogo Sosro ini paling enggak sekelas penguasa tertinggi ya, raja, sultan atau adipati gitu. Nah, Nogo Sosro ini sebenarnya ini Luk 13 ya, untuk pakemnya ini Luk 13. Terus sisiknya banyak atau 1000. Sosro itu artinya sisik 1000. Terus pakem Nogo Sosro yang lain selain sisiknya banyak, sisik 1000, ada Kidang Kencono ya. Nah ini Kidang Kencono di bagian bawah di sor-soran. Nanti di baliknya ada gunungan, jadi bukan Kidang. Ini ada lunglungan seperti bunga anggrek ya. Nah ini agak bagus. Nah ini kebetulan ini yang ada di bawahnya ada ornamen gajah dan singa yang bagian bawah, gajah dan singa. Nah jadi ini ya, jadi ini yang Nogo Sosro.
Jadi ini bisa dibilang dapur Nogo yang ibaratnya kelasnya yang paling tinggi, Nogo Sosro. Nah, kalau yang ini Nogo juga, tapi ini Nogo siluman ya, Nogo siluman. Jadi ukiran Nogonya itu kepala sama leher sama dada. Untuk badannya nanti menyatu dengan bilah ya, tersamar. Makanya disebut siluman. Nah, ini sama, ini tuahnya adalah kewibawaan dan kesaktian. Cuman ini biasanya bukan raja ya yang pesen ya, tapi dia cukup punya pengaruh juga. Jadi dia juga di kalangan istana ya, di kalangan bangsawan dan punya banyak pengikut biasanya. Salah satu tokoh yang terkenal yang memiliki pusaka Nogo Siluman, dapur Nogo Siluman adalah Pangeran Diponegoro. Nah, jadi ini memang ini lebih ke kesaktian ya kalau untuk Nogo Siluman, lebih ke kesaktian tuahnya. Berikutnya ini Nogo Rojo ya, ini juga cukup tua juga. Nah, ini Nogo Rojo ini juga ada kinatahnya. Cuma bedanya dia tidak ada kitang kencono ya. Ini sama-sama lo 13. Lot 13 ini cuman untuk kinatahnya yang di bagian badan sudah banyak yang pretel ya, istilahnya merotoli karena usianya sudah tua. Tapi kalau dilihat ini ada badannya kelihatan jelas ya, dari bawah kepala sampai ujung sampai ekor ada badannya. Ini juga lot 13 lah, ini lot 13. Ini sama, ini tuahnya adalah kewibawaan dan kesaktian ya. Ini sama, ini pegangan seorang pemimpin juga, Nogo Rojo. Artinya dia punya kekuasaan. Jadi memang untuk keris-keris Nogo ini memang tuahnya memang kewibawaan dan kesaktian. Kalau yang berikutnya ini ada Nogo lagi, jadi tapi ini khusus untuk ritual ya, sajen ya. Jadi bisa dilihat. Jadi ini handle-nya ini adalah berupa putut berbentuk manusia atau pututnya. Nah, kalau diperhatikan ya. Nah, ini sebenarnya dapur Nogo juga. Dapur Nogo ya. Dapur Nogo. Nah, kelihatannya cukup bagus sekali. Ini sudah sampai berlubang ya, ini keropos ya. Tapi ini handle-nya adalah putut. Jadi yang memegang ini untuk perlengkapan ritual ya, upacara. Kalau pututnya detail seperti ini untuk upacaranya, ritualnya itu sudah tingkatnya sangat luas ya, paling enggak minimal tingkat kabupaten atau kadipaten atau tingkat kerajaan. Karena sebenarnya untuk dapur-dapur atau keris putut sajen itu bentuknya sederhana, tapi ini yang sangat-sangat detail. Dan ini kerisnya Nogo. Jadi Nogo itu biasanya paling sudah untuk ritual wilayah yang cukup luas. Dan yang punya keris sajen dengan detail seperti ini biasanya tokoh spiritual di tingkat minimal kadipaten, atau kalau sekarang minimal bupati dan kerajaan. Tuh. Ini sangat langka juga ya yang detailnya seperti ini. Terus ada lagi Nogo. Kalau ini Nogo Liman ya. Liman itu artinya gajah. Jadi kepalanya gajah tapi badannya naga. Ini. Jadi disebut Nogo Liman. Ini sama. Ini untuk tuanya kewibawaan dan kesaktian. Dan dapur Nogo Liman ini mulai muncul, mulai populer itu di zaman Mataram Sultan Agung. Nah, jadi itu tadi jadi ya tentang keris-keris dapur Nogo. Sebenarnya masih banyak lagi, ada yang Nogo Sampo, itu yang Nogonya Nogo dari Cina ya, naga dari Cina ya, yang ada kakinya dan ada sungutnya atau ada kumisnya itu kayak gitu. Nanti ada Nogo Sabto, Luk 7, Nogo Nowo, Luk 9, dan Nogo-Nogo yang lain.
Ya mungkin itu aja dulu ya tentang keris dapur Nogonya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, sampai di sini dulu kita mereview sebuah keris pusaka sakti milik Kesatria Pemberani.